Ridho gue tandain lo ya. Kalau kamu bisa bikin aku ketawa, aku nggak akan bikin kamu kecewa. Iya. Walau kamu sudah berkali-kali membuat aku luka, aku tetap berbaik sangka. Tapi saat pintu hatiku telah terbuka, kau malah mengetuk pintu yang lain. Mampus lo. Makanya nggak usah sok-sokan baik. Susah baik. Menurut gue denial sih. Dia apa ya? Dia sebenarnya tahu kalau si cewek yang dia suka tuh bakal membuat sakit hati, cuma dia denial. Lu pasti Pisces kan lu? Ya, lu paham banget dia. Gue Pisces. Soalnya dia rela buat disakitin gitu loh. Ya makanya aku tetap berbaik sangka. Sebenarnya itu denial. Ridho, kamu tuh denial. Jangan denial kayak gitu. Karena kayak menurut aku tuh kayak soalnya nggak tahu Ridho tuh kayak saudara gue deh. Soalnya gini, di saat gue dari tapi lu kayak gini juga sering dari segi Ridho ya, gue ngobrol dari segi Ridho ya. Oke. Karena Ridho itu butuh orang yang bisa bikin dia happy, bisa nyambung sama dia gitu. Jadi di saat Ridho dikasih orang yang seperti itu, dikasih orang yang menurut dia full of happiness gitu, terus kayak yang wah gila lu seru banget jadi orang. Oke, fix gue akan kasih segalanya buat lo gitu. Tapi tanpa memikirkan bahwa kemungkinan terburuk si cewek itu atau pasangan lo itu bakal nyakitin lo. Memikirkan. Tapi denial. No. Memikirkan, tapi yang penting dari dia adalah si cewek itu udah bikin dia happy, gue akan bikin lo happy juga gitu. Ya, tapi buktinya dia malah sakit hati. Lihat tuh. Ketika pintu hatiku telah terbuka, kau malah mengetuk pintu yang lain. Dia udah baik, dia udah memberikan ya give everything. Kan gue udah bilang sama lo, si Ridho nih orangnya dikasih kayak lo gitu, ya kan? Ngasih, Ridho lu itu, give. gue sering gitu sih, karena Ridho tuh sering ngasih misalnya berusaha ya untuk berusaha ngasih kesenangan terhadap orang yang udah ngasih kesenangan terhadap dia. Entah itu dia nanti mau sama orang lain nanti atau enggak, itu urusan belakang. Yang kayak penting harus take and give gitu ya, saling, maksudnya feedbacknya harus sama gitu kan? Enggak sih. Maksudnya gini kan, kalau misalnya lo udah ngasih baik ke gue juga harus ngasih baik ke lo. Iya gitu kan, maksudnya feedback memberi feedback yang sama sih. Iya. Jadi kayak pengen lo juga ngerasain apa yang gue rasain. Iya, tapi hal-hal baik gitu. Nah lo kan tadi bilang tuh si Ridho itu gini nggak, apa namanya, nantinya kan disakitin gitu kan. Iya. Ya itu adalah resiko dia, dan dia nggak mikirin itu, tapi dia nggak terlalu mikirin itu, tapi dia lebih mikirin kebahagiaan si cewek. Tapi gue karena dia udah say thanks sama cewek itu, udah ngasih gue full of happiness. Gue dari Ridho ini ya, gue kayak berkaca sama diri gue hari ini. Goblok. Kenapa? Gue juga. Pusing. Gue juga, soalnya kayak gue tahu yang lu tahu kan. Iya, gue tahu. Gue ngerasa dia itu kayak gak tahu antara dia suka sama gue atau enggak gitu, tapi kayak iya udah bodo amat. Ya oke, lu suka sama gue, tapi gue kayak, kalau gue nggak tahu, kalau lu mungkin bisa bilang suka, gue nggak tahu, tapi gue akan ngasih lo segalanya karena lo udah bikin bisa gue membuka hati buat lo gitu ya. Iya, tapi gini, Ridho sih. Tapi gue pada loh. tapi sama sih, maksudnya gini, itu resiko menjadi yang baik, orang baik. Kita ketika kita pengen orang yang memberi kita kebahagiaan, kita kasih kebahagiaan juga ya, berarti kita jadi orang baik. Resikonya adalah tersakiti. Resiko kayak gini sebenarnya kayak ya udah, orang baik tuh resikonya akan tersakiti. Tapi Ridho, lo nggak boleh nyesel itu ya. Jangan nyesel. Itu udah pelajaran. Bener, pelajaran. Dan untuk yang akan terulang. Goblok. Sama maksudnya. Iya. Karena gue kayak gitu. Gue udah tahu bakal kayak gitu, tapi kayak udahlah ya. Oh, oke. Oh, gue pelajarin. Tapi nyadar nggak kalau itu terulang lagi ke depannya, oke, lo buka hati. Tapi tapi kayak aduh, dia suka nggak ya sama gue? Iya, dia jadi bingung sendiri kan. Padahal, dan gue jadi pernah nih, orang suka sama gue nganggepnya dia nggak suka kayak sekarang. Gue nganggepnya dia nggak suka, enggak, dia biasa aja. Padahal orang udah bilang dia suka anjir sama lo. Enggak, jadi karena gue terlalu jadi kadang takut disakitin gitu. Nah, itu denial, Nyet. Iya, maksud gue gitu. Jadi kayak rada kayak gitu. Maksudnya gini,
ini nggak boleh sesali Rido. Ya maksudnya kita pernah mengalami ini, jangan disesalin. Iya. Tapi jangan diulang. PA. Bukan, nggak bisa diulang. Maksudnya jangan mengulang hal Udah sama pasti aja. keulang, cewek bro. Tapi gini loh, setidaknya meminimalisir. Ketika lo bisa belajar dari satu hal yang buruk tuh, lo harus belajar untuk kayak setidaknya meminimalisir hal itu terjadi. Lo orangnya luluhan nggak? Enggak. Bohong. Enggak. Ya udah, gue beda sama gue luluhan lagi. Gini enggak. Lu lihat gue enggak. Oh gitu. Oke, berarti itu nggak akan bisa terulang. Itu akan terulang kalau lo orangnya luluhan. Karena gue begitu. Tapi enggak sih kalau gue masih bisa meminimalisir. Setidaknya kalaupun gue harus sakit lagi, kayak gue udah tahu gue akan kayak gini nggak denial, gue takut disakitin gitu loh. Gue lebih ke gue seneng kalau lihat lo happy. Ya udah deh Rido, udah deh, thank you. Gue tahu gue akan tersakiti, tapi gue lebih seneng kalau lo udah happy gitu. Maksud Aduh. Mulia sekali bukan? sekalian tuh baca tuh lagi tuh dia marah-marah kenapa? Gue capek banget kalau sama lo anjing. Baca anjir. Ya udah. Oke, ini dari Cynthia Bella, enggak pakai Bella. Jangan dong. Kan di sini gue. Itu beda. Oh iya. Cynthia Raharja, enggak bercanda. Enggak adil. Marah dia beneran, sumpah marah. Bener. Aku yang ninggalin dia, tapi aku yang kecewa. Aku yang terluka. Aku yang masih nyimpan rasa dan dia yang bahagia. Maksud lo apa? Egois banget tuh jadi orang. Ini Gimana sih? Dia yang jahat ya? Dia yang jahat tapi dia yang sakit hati ya emang. Iya gak sih tuh, aku yang ninggalin dia tapi aku yang kecewa, aku yang terluka, aku juga yang masih menyimpan rasa dan dia yang bahagia. Ya makanya kalau lo putusin orang, jangan ngadi-ngadi. Jangan karena lo Kesel cuman kan lo? bosen. Apalagi cuman karena faktor bosen ya. Jangan deh, karena gue pernah mengalami gue bosen sama tuh cowok, besoknya gue nyesel. Itu beneran loh, dan itu banyak terjadi. Dan karena di saat lo bosen, namanya bosen tuh cuma sesaat, nanti lo pasti pengen Tapi gue lagi. juga sama. Ya kan? Bosan terus tinggalin terus besokannya Nyesel. kayaknya enggak deh gitu. Iya kayaknya enggak, kok gue ngerasa kehilangan dia banget. Dia sama orang lain gitu. Kenapa cewek goblok sih? Lo. Enggak, tapi ya itu maksudnya ya gak adil. Aku yang ninggalin Karena dia. iya gitu. emang sih bener sih, maksudnya ketika lo bosan jangan jadinya pergi gitu. Iya, Karena- tapi kalau memang faktor bosan ya. Iya, karena kalau tidak ada faktor yang lain nggak apa-apa. Kalau misalnya tiba-tiba dia faktor cowoknya selingkuh gimana? Tapi dia ninggalin, terus si Cynthia dia ninggalin, tapi si dia- cowok ini bahagia, tetap bahagia sama. Aku pernah di posisi itu. Terus gimana? Terus gue ikhlas gitu. Gue enggak sih, gue selalu cowok gue yang mantan gue yang nyesel pasti. Gue nggak ninggalin sih, tapi kayak gue diselingkuhin. Terus Terus gue lihat gue masih sayang banget sama dia, terus gue diselingkuhin. Tapi dia bahagia sama selingkuhannya, terus gue sedih. goblok. Gue kayak gitu juga, cuman bedanya si cowok nyesel. Tapi karena bukan dia gue yang mutusin, bukan gue yang ninggalin, dia yang ninggalin gitu. bang, kayak lu Iya. Drit. Dia bahagia terus Gila ya? kayak gue ngegapin nonton konser. Gue ngegapin, gue keluar dari ruangan, set di kiri dia udah cipika-cipiki aja. Ayo. Siapa ya? Ade, nggak tahu lo. Bener. Bener. Kayak lo tahu tapi kayak ya udah itu lama. Hah? Gila lo ya, toyar lo. Udah pokoknya lo buat Cynthia, lo bahagia aja dengan kekecewaan lo karena kecewaan itu. Ada orang bahagia dan kecewa enggak gini sih? Jangan. Ada, karena kekecewaan itu ada pelajaran juga. Iya, bukan bahagia maksudnya. Ya udah, lo belajar dari rasa kecewa lo itu. Iya, maksudnya kan terjadi bahagia. Udah ribet banget lo baca tuh Yunita. Gue capek banget ya ampun, mana ini banyak banget lagi. Tolong. Dari Yunita Septa. Salahmu telah kumaafkan, lukamu telah kusembuhkan. Jadi, aku tidak perlu lagi menanyakan langsung bagaimana kabar. Cukup melihatmu bahagia di Instastory pun sudah cukup. Bagus. Dan next gue nggak perlu komen buat lo karena lo udah bahagia ngeliat orang story. Karena percintaan kita berdua lebih berat dari lo, jadi lo diem aja deh. Dari Sofyan baca. Out of the box aja. Tadi udah bahagia, lo ngapain curhat sama kita? Ya kan? Oke. Mending kita yang curhat sama lo gitu. Udah. Sofyan. Sofyan.
kita tak pernah mencintai orang yang sama dengan perasaan yang sama 2 kali. Tapi kenapa aku selalu tumbang oleh kenangan saat bersamanya? Ntar dulu nih. Mungkin sederhana saja. Jika air mata menetes setelah mengingatnya, berarti dia masih segalanya. Aduh. Aku banget loh. Ntar gue nggak paham sih sebenarnya. Tapi emang bener sih. Maksudnya kita nggak pernah bisa mencintai orang yang sama dengan perasaan yang sama 2 kali. Maksudnya kalau udah disakitin, even kita gini. kita tuh kayak nggak pernah bisa kembali dengan hati yang sama di saat itu. orang yang sama gitu ya. Gimana sih gue nggak paham anjir. Enggak, maksudnya gini. Nih, gue ibaratin ya. Lo pacaran nih sama orang. Terus orang ini nyakitin lo. Tapi lo maafin. Terus? Iya, lo gak akan mencintainya dengan sama sebenarnya. Kan gue bilang gitu tadi. Berarti kita tuh nggak bisa mencintai dengan perasaan yang sama dengan orang yang sama. Gue selepet lu. Gitu maksud gue. Berarti maksudnya Sebenarnya kita tuh sama. Sebenarnya kita tuh enggak, sama. jadi maksudnya gini. Di saat lo terluka, udah luka, balik lagi tuh pasti udah berbekas. Iya, gitu. Jadi nggak mungkin hilang lagi iya, luka. maksudnya nggak mungkin sama. Iya, lukanya nggak mulus. Nih, tangan lu gue copot, set. Lu kan mungkin tumbuh tangan lagi gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Kita tuh sama, maksudnya sama, cuma kata-katanya aja beda. Ya nggak? Iya. Password kita tuh sama, password handphone kita sama. Iya, ya udah. Iya, jadi gitu. Ya tapi emang bener sih. Tapi emang bener. Jadi gue juga ngerasain gitu nggak loh? Iya, gue juga rasain gitu. Gue juga di saat gue ketemu orang yang sama, gue kayak gue sedih kayak, aduh gue masih sayang lagi sama nih orang. Iya. Tapi di saat gue chat sama dia atau apa tuh rasanya beda. Iya, emang beda. Tapi gini loh, ketika menurut lo itu masih jadi kenangan, nggak apa-apa kenangan itu diingat tapi dengan persepsi yang tidak menyakitkan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Nggak apa-apa kenangan itu ada, tapi jangan diingat sebagai persepsi yang menyakitkan. Ah nggak bisa sih kalau itu. Karena kenangan tuh udah masuk ke perasaan. Aja. Iya kan, namanya memori gitu kan. Kayak nggak bisa deh. Tiba-tiba lo inget gitu kan kayak sakit banget gitu. Nggak mungkin lo kayak Enggak persepsi yang sakit banget gue sok-sokan bahagia itu ya. No. mengendalikan diri lo untuk kayak gue pernah sakit tapi hari ini setelah gue merasakan itu gue masih bisa aja di sini. No, dia di situ mudah netes. Berarti dia belum move on. Itu lo akan bisa di saat lo udah move on, Sa. Oh gitu. Gitu. Karena lo di saat hal kecil ya apa ya? Lagu. Gue denger nih lagu tentang dia di saat gue pergi sama dia selalu denger lagu ini. Di saat itu kan maksudnya gitu kan, kenangan kan. Nah, gue denger lagu itu gue masih nangis, masih ini, masih itu. Iya, bener Menurut gue tuh dia belum move on dan itu nggak akan bisa dilawan. Dan dia akan bisa ngomong kayak yang lo obrolin tadi Ketika udah move on. ketika udah move on. Move on aja. Tadi siapa namanya? Sofyan. Lo suruh orang move on aja, gampang lo kira? Enggak lah, gue aja tuh udah move on kok. Iya, lo udah move on apa belum? Udah sih? dong, Yakin. jangan ngadi-ngadi lo, udah. Yakin. Lo bikin di. Tapi gue gak yakin. Kenapa? Tapi gue gak yakin lo udah move on. Udah, Udah yakin. yakin. Yakin? Yakin? Sumpah. Karena gue merasa diri gue udah move on di saat gue dengerin lagu tentang dia, dengerin Biasa lagu aja. biasa aja. Keren. Beda kan? Kalau si yang tadi tuh kan di saat dia yang tadi tuh kan dia Masih menetes. Iya, Nah, gue tuh udah ngerasa hampa. Aduh. Hampa terasa. Ayo. Oke. Oke, next. Antara takdir dan Tuhan, aku tidak tahu mana yang memisahkan atau menyatukan kita. 9 tahun menjalin hubungan beda keyakinan. Saat ingin menghalalkan, tapi harus berpisah karena tidak ada yang mengalah. Jika memang dinding iman yang membatasi kita terlalu megah, jika memang cinta tulus ini salah, pada akhirnya hati ini harus menyerah. Gue banget. Kayaknya dari semua cerita-cerita yang ada di sini lo semua. Iya. Abis ini kita mau cari cuan gak sih? Kita jadi pakar cinta gak? Yuk. Iya. Seru banget. Oh, nanti daftar ada di nomor di bawah ini ya sebenarnya. Ketik spasi. Bercanda. Magi. Tapi iya sih. Tapi Malini dan Prinsa Mandagi. aduh Magi. Oh, keren. Siap. Right. Gak betul lagi, benar. 9 tahun menjalin hubungan beda keyakinan saat ini. Ini sih sebenarnya sama kayak yang tadi nggak sih, Li? Iya. Iya nggak sih tentang agama yang seperti lo bilang tadi ketika iya nggak bisa ya ini nggak ada yang mau ngalah akhirnya ya udah. Ya nggak ada yang mau ngalah. 9 tahun aja tuh Nggak 9 tahun ngejalanin hubungan beda keyakinan pisah.
Karena ya nggak ada yang mau ngalah, karena ya nggak ada yang mau kompromi, iya nggak sih? Iya, dan di sini ya gue nggak banyak komen di sini karena di sini lo nggak ada yang mau ngalah ya. Karena gue akan komen kalau lo mau ngalah, gue bilang hebat gitu. Iya, Maksudnya gue lebih ke gue salut di saat orang lebih ke open minded tentang agama sih gitu. Karena gue yakin Tuhan pasti juga pengen kita berbuat baik. Bener. Kadang gue berpikir gini, Prince. Lo percuma beragama, tapi lo salah menafsirkan agama lo sampai lo kayak berasa kayak orang nih nggak berbuat baik gitu loh. Maksudnya berbuat baik dalam artian ngerti sih, gue nggak bisa ngejelasin. Karena menurut gue gini, agama mengajarkan kebaikan, tapi kadang-kadang orang yang belajar agama tuh salah menafsirkan kebaikan itu, ya nggak sih, malah jadi jatuhnya jahat dan melukai seseorang gitu. Melukai manusia, sesama manusia jadinya. Iya, jadi lo padahal kan di seluruh agama manapun, ya misalnya semua agama manapun itu kayak mengajarkan untuk berbuat baik sesama makhluk Tuhan. Iya, dan Tuhan tuh pasti pengennya kita masih saling menghormati dan saling menghargai. Iya, tapi toleransi sih menurut gue. Nah itu, dan lo pasangan yang berbeda agama, lo butuh toleransi antar kalian berdua gitu. Baru kalian bisa menyatu dan open minded itu. Gitu. Jadi kayak ya lo harus sadar sih 9 tahun akhirnya buang-buang waktu gak sih? Menurut gue gak ada buang waktu sih. Gak ada? Menurut gue, kalau menurut lo mungkin buang-buang waktu. Buang-buang waktu karena gini, maksud gue kan kalau gue dating sama orang itu untuk kesana dalam arti hubungan yang serius. Oke. Tapi kalau misalkan gue dari awal udah tahu nih gue gak akan bisa sama dia, gue tahu dia misalnya gak open minded masalah keyakinan, ya buat apa gue terusin sampai 9 tahun akhirnya buang waktu mungkin gini. Tapi walaupun ada pelajaran sama 9 tahun itu nggak mungkin dong nggak ada pelajaran. Nah itu maksud gue. Iya, maksud gue buang-buang waktu di sini adalah kita nggak bisa menyatu, cuma memberi satu sama lain pembelajaran ya pasti itu akan berguna menurut gue. Iya, menurut gue gini, kenapa nggak buang-buang waktu? Hidup itu kan proses ya. Ada. Hidup itu kan proses. Jadi selama lo 9 tahun itu gue yakin itu udah proses hidup lo, belajar untuk kedepannya bagaimana lo bisa open minded, bagaimana lo bisa belajar tentang seseorang, orang lain, lo caranya belajar tentang agama lo yang mengajarkan lo untuk baik gitu loh, ngerti gak sih? Bukan buang-buang waktu yang ntar pasti yang selama 9 tahun lo sakit, lo akan menyadari kalau itu gak buang-buang waktu kok. Karena gue ngerasain itu. Gak buang-buang waktu karena kayak ada pembelajaran di dalamnya. Iya, kalau gue sih ngambilnya itu ya. Walaupun akhirnya pisah, ya sebenarnya itu ya plus minus sih dari hubungan yang ini. Siapa tadi? Valencia. Siapa tadi? Ya itu lah tadi lah, siapa bilang namanya lu? Felicia, iya. Sebenarnya kayak pasti akan ada hal yang bisa lo ambil sih selama 9 tahun lo berhubungan sama orang. Bahkan lo nggak 9 tahun, sehari aja lo hidup tuh pelajaran lo banyak banget. Setuju. Makanya menurut gue tuh nggak ada yang bisa diseselin anjir, nggak ada yang buang-buang waktu dalam hidup. 9 tahun itu pelajaran buat dia. Kalau pintar sih. Sorry lah ya. Enggak, gue karena gini. Gue ngerasa lo beda banget, Lin. Dari 2 tahun lalu, 2019 kita Indonesian Idol, kita satu kamar duduk di dalam kamar kasur. Lo nggak tahu pelajaran hidup gue sampai ada sisa rasa? Gue tahu, makanya tai. Anjrit, makanya lo diam. Kayak maksudnya gini. Gak tau ya, gue bukan orang yang deket dalam arti maksudnya terus-terusan bareng sama Lini, tapi gue melihat dia dari jauh. Gue bangga sama lo. Demi Allah. Gue happy banget ngelihat lo hari ini seperti sekarang. Demi Allah, gue gak bohong. Even kemarin, nih out of context ya. Kemarin pada saat IMA, gue duduk sebelah lo menerima penghargaan. Gue pengen nangis karena kayak gue tahu lo awalnya gimana, permulaan lo seperti apa, cerita-cerita lo dari, mungkin lo gak cerita langsung sama gue, tapi gue melihat. Dan kayak karena jujur ya Sa, kan gue orangnya bukan yang chat ya, bukan tipikal chat, malah ini bukan tipikal chat. Gue tuh tipikal orang kalau mau cerita sini lo telepon atau ketemu gitu. Iya, maksudnya aku nggak sering ketemu sama Halini, baru sekarang kita juga ketemu lagi kan. Cuma gue memperhatikan prosesnya dia seperti apa. Gue bangga sih sama dia. Aku banget loh. Enggak anjing. Makanya pesan dari gue. Iya, gue dikasih. Jangan ya siap-siap. Bener-bener pesanan dari gue. Jangan pernah lo sesali 1 hari pun, 1 detik pun, 1 menit pun, 1 jam pun. Karena
segala yang lo jalanin itu adalah pelajaran buat lo. Gue nggak setuju sama orang yang ngomong buang-buang waktu. Nggak ada buang-buang waktu dalam hidup lo. Apa buang-buang waktu lo hidup di sini buat apa? Nafas doang? Kagak. Lo di sini buat belajar, gila. Itu loh. Gitu guys, everybody ya. Adik gue kenapa jadi pinter banget? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi gue seneng. Itu bekal buat dia dan ya bekal buat lo. Itu keren sih. Itu beneran. Gue juga jujur gue lagi belajar hal itu juga untuk Anggap gini ya. untuk mensyukuri setiap detiknya, anjay. Kalau Misal lo tidur nih, bosen, tiduran. Gue bosen banget. Oke, gue tiduran. Gue buang-buang waktu buat tiduran. Padahal banyak ada hal yang bisa gue kerjain. Tugas, or gue bisa bikin konten. Tiduran. Dari tiduran itu pun lo bisa belajar bahwa kedepannya lo nggak boleh seperti itu. Berarti kan nggak ada yang buang-buang waktu kan, Kak? Buang-buang waktu karena berarti kan nggak ada. Setiap sesuatu yang kita lakukan ada pembelajaran. Betul, that's right. Oke, next. Oke, kita jadi buka Magi, Mahalini Prinsa Mandagi. Oke. Oke, dari semua cerita yang sudah kita bacain, dari kita udah ada ngobrol-ngobrol, bukan ngobrol sih, kayak pro kontranya kita, ya. Pasti ada conclusion dong dari semuanya. Dan menurut kamu tuh kayak apa sih? Kalau menurut aku sih kayak bahagia atau tidaknya sebuah hubungan, ya maksudnya ketika bahagia atau tidak berakhirnya sebuah hubungan pasti akan menyisakan sebuah rasa nggak sih? Iya, tapi menurut gue itu sebenarnya conclusionnya udah tadi sih yang belajar bener. Itu. Tapi kalau menurut gue di antara semuanya yang paling nyelekit itu kan pasti tentang beda agama kalau gue ya. Sama sih. Menurut gue adalah di saat lo mau menjalani itu gitu. Tadi kan lebih banyak membahas itu. Saat lo menjalani itu, lo yakinkan diri lo dulu. Bisa nggak lo menjalankan itu dan lo yakinkan pasangan lo bisa nggak dia menerima itu. Yes, benar. Karena kita harus saling menerima dan saling bertukar pikiran dan open minded. Di saat pasangan lo nggak bisa diajak seperti itu, oke, fine, dari awal lo nggak usah. Yes, jadi lo harus tahu pasangan lo bisa diajak kompromi, ngobrolin hal-hal seperti itu. Iya, nggak. Jangan yang cari pasangan yang kayak kan kita nggak nikah besok. Iya, lihat nanti aja. Jalinin aja dulu. Lo mati lo. Gue nemu pasangan kayak gitu, gue gampar lo gitu. Sama. Gue juga. Harus yang berpikir dari sekarang, lo mau jalanin gue nggak gitu. Bener. Nggak tahu kenapa gue juga kayak gitu. Kayak kita conclusion dari awal sampai akhir tuh kayak. Itu udah conclusion gitu loh. Ngerti gak sih? Teriak-teriak mulu gitu, capek. Ya udah. Ya kayaknya ini nyambung banget, kayak menyisakan rasa kayaknya sama. Sisak gitu ya. Lo yang baru tuh kayak aku suka banget. Oke, terus gimana terus? Aku coba gue pengen dia nyanyi gitu, boleh nggak? Atau gue, atau gimana? Kita berdua. Coba kita berdua. Tapi gue pengen lo yang duluan, jadi kayak pengen denger aja lo nyanyi salah duluan. Terus gue nyambungin nanti. Aduh, takut. Gue takut. Takut kenapa? Gak tahu, gue takut. Apa ya, takut lebih jelek kagak? Gila lo, cepetan. Revi aja. Ntar gue nyambungin deh. Segimana? Terserah. Terserah lo, ntar gue nyambungin. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Terima kasih Mahalini. Terima kasih. Bercerita, membacakan cerita-cerita. Terima kasih sudah mau berantem dengan saya gitu. Iya, nggak apa-apa. Aku menantikan hal ini gitu sama kamu. Lu gini nggak sih, penasaran nggak sih siapa pacar gue nantinya? Tapi gue tuh udah jomblo setahun. Wajib. Pokoknya siapapun yang nanti akan menjadi pacarnya Mahalini atau jodohnya Mahalini, semoga yang terbaik. Allahu Akbar. Semoga bisa menjaga Lini, bertanggung jawab sama Lini. Please banget, kalau lo cambakin Lini, lo berhadapan sama gue juga. Enggak sih, jangan. Kalau sampai, tapi gue kan berdoanya yang baik-baik buat lo. Oh iya. Ya, pokoknya lo juga yang mungkin sekarang jadi pacarnya Prinsa. Awas lo. Sumpah. Gue mau pergi sama Prinsa, lo larang-larang, gue tendang. Itu jangan di-cut. Itu pesan dariku. Terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share video ini. Tunggu di
Tunggu konten-konten selanjutnya berbagi cerita bersama Dagi dan teman-teman yang lain. Ya, dan tunggu konten Magi kita kali ya. Iya, kayaknya cocok deh. Coba komen Kita dulu. pikirkan nanti ya, kita pikirkan nanti ya, Z. Iya, Oke. benar-benar. Ya pokoknya gitu ya guys Oke, ya. terima kasih. Muah.